Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas udah siap, Mas? Bentar, aku jadiin kamu co-host ya. Ya, ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mute-mutein yang kira-kira distorting audio. Oke.
Al-Quran banyak banget mengisahkan tentang anak muda. Tahu nggak kenapa? Ada Ibrahim muda, ada Nabi Yahya muda, Nabi Daud muda. Mereka semuanya ada dalam Al-Quran karena mereka adalah orang-orang yang rindu perubahan dan membentangkan perubahan. Anak muda guys, kayak kita. Nah, kalau kita kira anak muda itu orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, kita salah. Karena anak muda itu akan bisa menciptakan banyak hal-hal besar. Mau tahu gimana sejarah bicara anak muda dan menciptakan perubahan? Insya Allah bersama acara kita Ngopi Manis. Al-Quran banyak banget mengisahkan tentang anak muda. Tahu nggak kenapa? Ada Ibrahim muda, ada Nabi Yahya muda, Nabi Daud muda. Mereka semuanya ada dalam Al-Quran karena mereka adalah orang-orang yang rindu perubahan dan membentangkan perubahan. Anak muda guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muda, generasi milenial semua, apa kabarnya nih teman-teman semua? Walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam. Semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih nih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Ngopi Manis, Ngobrol Perkara Iman Remaja Islam yang diadakan oleh Kepemudaan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Mohon izin saya Tazkiyah Salsabila Rachman untuk membantu rangkaian acara kegiatan Ngopi Manis pada malam hari ini. Kajian kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama akan ada penjelasan oleh narasumber selama 30 menit dan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan oleh sesi kedua, masih sama penjelasan narasumber selama 30 menit dan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Untuk mengajukan pertanyaan, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar pertanyaan teman-teman semua dengan format nama, alamat, dan pertanyaan. Oh ya, untuk mengingatkan teman-teman semua agar mengaktifkan kameranya untuk on cam saat acara berlangsung. Kemudian nih, yang paling ditunggu-tunggu ya. Jadi di acara Ngopi Manis pada malam hari ini, kita ada mengadakan giveaway, teman-teman. Giveaway-nya ini untuk 5 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway berupa voucher map senilai 50.000 serta saldo GoPay, OVO, atau Dana, teman-teman bisa pilih sendiri, senilai 20.000. Dan saldo GoPay, OVO, atau Dana ini nggak cuman kepada 1 pemenang, melainkan 4 pemenang sekaligus, teman-teman. Jadi nanti untuk pengumumannya kita akan mengumumkan di akhir acara. Jadi cepat-cepat tanya yang banyak, semenarik mungkin pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab satu persatu oleh Ustadz kita nanti. Selanjutnya, teman-teman generasi milenial yang berbahagia, dalam kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama belajar nih, mengenai perkara iman remaja Islam nih, sesuai dengan tagline kita, dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Apakah Ustadz Muhammad Edgar Hamas sudah bergabung dengan ruang Zoom kita?
Sudah. Assalamualaikum Ustadz. Sudah, alhamdulillah. Selamat malam. Iya, Iya, izin, waalaikumsalam warahmatullahi. iya, izin mengulas tentang profil Ustadz ya Ustadz ya. Oke, Jadi silakan. profil narasumber kita kali ini, beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar, Kairo di Mesir, teman-teman. Wah, keren banget nih. Kita akan sama-sama, selain itu, beliau juga nih sekarang masih menimba ilmu di Ushuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi di Fakultas Dakwah. Benar, Ustadz? Ya, benar Iya, sekali. benar. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Ustadz Ergar ini juga membuat karya-karya berupa buku yang bagus-bagus banget tentunya ya. Buku-buku beliau ini pasti teman-teman tahu nih, yang berjudul Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan nih, sesuai tagline pada malam hari ini juga nih, yang menarik banget. Lalu selain itu beliau juga menulis buku yang berjudul Belajar dari Negeri Nabi, dan Berkah Madinah Penggerak Sejarah. Sungguh luar biasa benar-benar. Dan sangat menginspirasi sekali nih ngelihat profil beliau nih, bikin kita penasaran gitu. Apa sih isi materinya? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kajian pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada narasumber Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Semoga sehat semuanya. Sebenarnya kajian ini awalnya offline. Kita ngopi-ngopi bareng nih di masjid. Tapi qadarullah, ada Allah Maha Perencana, Allah Maha menakdirkan sesuatu sehingga sekarang kita perlu online. Tapi meskipun online, siapin kopi juga dah, ya. Siapin kopi biar kita tetap bisa ya ngikutin kajian ini sambil melek gitu ya teman-teman. Nggak bakal lama sih aneh ngomong, nggak bakal lama. Itu Mas Agung udah siap-siap kopi tuh. Semoga dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan baik. Kita ada di akhir tahun 2020. Bentar lagi akan datang 2021. Siapin resolusi terbaik dan siapin target-target terbaik. Jujur, teman-teman, kita sama-sama tahu 2020 ini ngebuat kita banyak belajar. Mudah-mudahan kamu setuju sih. Tapi tanpa saya dengar kamu setuju, hati kita sudah seraya sama-sama ngomong. Kita sepakat. Tahun ini tuh banyak ujiannya. Tahun ini banyak pelajarannya. Kamu nanya siapapun itu, nanya tukang sapu, sampai nanya presiden, jawabannya, ya gini keadaannya. Di Bekasi, di Jakarta, di Bandung, di Jakarta, semuanya. Tapi teman-teman semuanya, aku mau bilang kayak gini. Sesuatu yang buruk terjadi pada kita itu adalah cara Allah buat menghebatkan kamu loh. Sesuatu yang gak enakin ke kita sekarang, itu adalah cara Allah buat mendidik kita, menghebatkan kita, dan membuat kita tuh belajar dari masa lalu. Sama kayak Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliau kalau misalkan gak ditempa oleh Allah dengan pendidikan dan ujian yang besar, gak akan bisa sekuat yang kita tahu. Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau lahir, ibunya wafat. Sebelum beliau lahir, bapaknya wafat. Ketika beliau 6 tahun, ibunya wafat. 8 tahun, kakeknya wafat. Kayaknya di antara kita ini yang paling susah, yang paling sulit, yang paling berat itu hidupnya Rasul. Makanya Rasul pernah bilang, asyaddu an-nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Yang paling berat hidupnya itu Nabi, teman-teman. Kita kira yang paling enak hidupnya para Nabi. Kagak. Yang paling berat hidupnya para Nabi. Kamu pernah di sini saya nanya ke teman-teman, ada yang pernah diusir dari rumahnya gara-gara sholat? Kayaknya nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ada di sini. Ada orang yang
ketika dia mau bersujud kepada Allah, terus ada orang datang ke dia dan numpahin, mohon maaf, tai ayam ke punggung dia. Saya rasa di sini nggak pernah ada orang yang ngerasain kayak gitu. Bahkan Masjid At-Taqwa kita indah sekali, bagus banget, full AC, dan kita bebas buat ibadah dari sana, kumpul di sana, nongkrong di sana. Ada wifi-nya lagi, gitu kan? Nggak pernah ibadah seringan ini, nggak pernah ibadah seenak ini. Nah, adapun kalau ada ujian datang ke kita, itu adalah cara Allah buat menghebatkan kamu, buat menghebatkan aku, buat menghebatkan kita semuanya. Semoga kita lulus dari tahun 2020 dan kita bisa nyambut tahun 2021 dengan lebih baik lagi. Apa-apa yang memukul kamu dan tidak membunuh kamu justru bakal membuat kamu lebih kuat. Itu pasti. Kalau misalkan ujian yang kamu dapetin sekarang itu berat, insya Allah kalau tahun 2021 kamu dapat ujian yang sama, kamu akan lebih bisa survive, bahkan bisa menaklukkan ujian demi ujian itu. Karena begitu, Allah itu kalau pengen menghebatkan hambanya, Allah bakal ngasih dia cobaan, ngasih dia ujian. Kalau dia kuat, tandanya dia naik kelas. Sama-sama malam ini kita bersyukur sama Allah, Allah lagi naik kelasin kita. Di sini ada yang pernah belajar di SD, SMP, SMA? Ada Kayaknya Ustaz. semuanya ya, meskipun nggak ada yang jawab. Ya, kita dialog aja. Saya yakin sih kayaknya nggak ada di sini orang yang nggak pernah, orang yang nggak SD, SMP, SMA nggak pernah ada. Kalau naik kelas perlu ngapain sih teman-teman? Naik kelas itu kan butuh ujian ya. Dan ujian itu siapa sih yang suka ujian? Yang tadinya kita free, yang tadinya malam-malam bisa nonton sinetron, nonton kartun, harus belajar, harus buka LKS, harus ngebuat rangkuman. Kayaknya secara umum gak ada orang yang suka sama ujian. Tapi kalau kita nggak ujian, kita nggak naik kelas. Dan itu semuanya nggak cuma ada di kelas kita doang, nggak cuma di sekolah doang. Ujian itu ada dalam kehidupan kita. Dan ujian itu adalah cara Allah buat menghebatkan kita. Maka teman-teman muda semuanya, generasi Centennial, by the way ya, saya ingin meluruskan dari kata KKMC, ada yang bilang, barangkali memang ada di sini orang-orang milenial, tapi sebagian besar barangkali di sini adalah generasi Z, generasi Centennial, generasi yang lahir tahun 95 sampai tahun 2000-an. Ada di sini? Bisa raise hand? Kayaknya sebagian besar di kita Centennial. Kecuali beberapa orang di sini milenial, seperti Mas Agung. Kalau kata Skia yang jadi MC, kata Skia sendiri adalah Centennial. Kita generasi Z. Saya sendiri generasi Z. Kolonial, Ustaz. Boleh. Boleh. Gak ada yang larang juga mau kolonial. Saya gak ngelarang. Barangkali ada di sini yang lahirnya tahun 45, merdeka, menjamani dari Bambu Runcing sampai Angry Bird. Kenalin, nama saya Edgar Hamas. Saya aslinya orang Wonosobo, dan sekarang lagi di Wonosobo nih. Bulan-bulan terakhir, saya jadi orang Bekasi. Tahu Bekasi yang mana? Rawa Bebek, guys. Rawa Bebek, dekat sama Regency. Ya. Jadi orang kota baru saya. Jadi orang kota baru, dan beberapa kali saya sholat di Masjid At-Taqwa Regency juga. Dan kemudian ketemu sama teman-teman di sana, kita adain agenda ngopi manis di malam hari ini. Ya, kita semuanya berdoa semoga Allah kuatkan kita dan selama dari pandemi ini. Abang-abang dari Peneliti At-Taqwa sebenarnya ngajak saya buat ngebahas tentang untuk kalian yang rindu perubahan. Di sini semuanya pasti suka dengan perubahan. Buktinya apa? Setiap ada update aplikasi, pasti suka update. Sebagian besar dari anak muda kalau ada update Android terbaru, pasti update. Kalau ada pengumuman keluaran Samsung terbaru,
update. Kalau ada keluaran fashion terbaru, update. Kalau ada film terbaru, update. Tandanya emang kita suka sama yang baru-baru. Suka sama yang perubahan. Itu semua orang suka. Meskipun ada juga orang yang nggak terlalu suka sama yang namanya perubahan. Tapi dia, ya secara umum anak-anak muda kayak kita suka sama yang namanya perubahan. Aplikasi perlu diupdate. HP perlu diupdate. Film perlu ada update. Dulu ada Avenger 1, lanjut Avenger Age of Ultron, kemudian ada Infinity War, ada Endgame. Spider-Man, dulu ada yang Spider-Man yang dulu-dulu, sekarang ada yang Far From Home, semua kita update. Masalahnya teman-teman, hidup kamu update nggak? Pertanyaan terbesar di abad ini. Kita semuanya sibuk ngupdate aplikasi. Kagak pernah ngupdate kehidupan kita. Betapa megahnya HP kita dengan updatean Instagram terbaru, dengan fitur terbaru, sementara diri kita tidak pernah kita update. Apaan, Ustaz? Suara hilang. Nggak ada suaranya ya. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin Ustadznya sedang ada gangguan sinyal. Kita tunggu sebentar. Aku udah makan tuh. Daging mana? Ada makan rendangnya apa, Bang? Kalau di kulkas aja. Oke, sembari menunggu Ustadz Edgar Hamas yang masih mengalami kendala, ingatkan lagi buat peserta ngopi manis pada malam hari ini, langsung saja yang mau bertanya pada Ustadz Edgar Hamas, langsung saja karena nanti di akhir acara bakal ada giveaway dari 5 pertanyaan terbaik. Langsung saja pertanyaannya langsung di-up di kolom komentar. Assalamualaikum. Saya kelempar nih tadi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Kok ada ya? Kok keluar ya? Ada apa nih? Ada apa gerangan? Tidak tahu saya. Iya, ya gitu loh teman-teman. Yang Namanya juga, ya, gimana? Oh ya, namanya juga online. Ya kayak gitu. Kalau offline, gak mungkin dong tiba-tiba saya lagi ngomong di Atakwa, kemudian langsung nge-live ya. Lagi tengah-tengah bicara, langsung tahu-tahu hilang gitu. Kecuali saya orang sakti. Kalau online ya seperti ini, kita perlu membiasakan. Dan ya gak mungkin nge-freeze kalau di offline. Kecuali kena penyakit ayan di tengah-tengah acara. Lagi ngomong, lagi semangat-semangat ngomong, tahu-tahu kena penyakit stroke. Jadi berhenti di tempat. Ya kita syukuri ini ya teman-teman, meskipun lagi online, tetap aja ya. Segala kemungkinan terburuknya perlu kita siasati. Jadi kalau misalkan saya kondisi terburuknya nge-freeze lagi, ataupun hilang dan kelempar keluar lagi, bisa disiasatin sama
teman-teman panitia. Saya lanjutkan, teman-teman semuanya. Diri kita pun perlu di-upgrade. Diri kamu pun perlu perubahan. Dan gimana caranya ngupgrade diri? Kalau ngupdate Instagram kan tinggal ke Play Store. Bagi yang Android, mohon maaf, emang nggak selevel sih sama yang punya iPhone. Mohon maaf ya yang punya iPhone. Sahabat-sahabat iPhone barangkali dia akan mengupdate-nya di aplikasi yang lebih mutakhir. Kalau anak-anak Android ya pakai Play Store gitu ya. Tapi apapun itu kita tahu caranya ngupdate aplikasi gimana. Tapi nggak semua orang tahu caranya ngupdate diri gimana. Bagaimana caranya menuju perubahan dan mengubah diri. Ada yang tahu nggak cara buat mengubah diri gimana? Ada yang tahu nggak cara buat mengupgrade diri gimana caranya? Apakah tinggal klik aja semudah kita mengupgrade aplikasi kita yang ada di HP? Kan enggak. Salah satu yang paling utama untuk mengubah diri kita dan mengupdate fitur kita agar lebih segar dan sempurna adalah dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngebaca, teman-teman semuanya. Ngaji kayak gini ngupgrade kita. Karena apa? Sebelum kamu ikut Zoom ini, dan setelah kamu ikut Zoom ini, kamu akan mendapatkan satu wawasan baru yang ngebuat kamu ngelihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Idealnya kayak gitu. Sebelum kita masuk ke room ini, dan setelah kita keluar dari room ini, seharusnya menciptakan orang-orang yang lebih segar ketika memandang dunia. Tadinya dia sadar, kok yang gua update cuma aplikasi doang. Diri gue nggak pernah gue ubah. Kita jadi tahu bahwa ada caranya dengan ilmu, dengan mengikuti kajian, dengan mendengarkan nasihat, dengan membaca buku, dengan melakukan perjalanan. Ilmu itu, teman-teman, ada di mana-mana. Jangan kamu kira ilmu cuma ada di kajian-kajian doang. Ilmu itu ada pada bapak-bapak penjual sekuteng yang kamu beli malam-malam dan kamu tanya bagaimana kabarnya. Dia akan sampaikan kepada kamu kehidupan dia yang akhirnya membuat kamu lebih bersyukur. Saya nanya teman-teman semua yang ada di sini, ada di sini yang pernah untuk mencari uang 30.000 sehari, dia keluar jam 8 malam sampai jam 3 pagi, berjalan dari Jakarta Timur sampai ujung Bekasi untuk untung 30.000 sehari. Saya kira nggak ada di sini. Tapi teman-teman, ada di antara manusia yang kita bahkan dekat sama kita. Bahkan yang saya tanya itu tukang sekuteng yang lewat Kota Baru yang kemudian dia bilang, habis ini kemana Pak? Kerjaan sih Mas. Betapa mudah kita makan, betapa mudah kita minum. Coba tanya orang yang lagi butuh. Coba kamu lihat mereka yang lagi benar-benar butuh duit. Kamu bakal sadar bahwa kita tuh perlu bersyukur dan itu ngebuat kita ngupgrade diri kita. Tadinya makan susah, tadinya makan pilih-pilih, tadinya minum harus benar-benar kalau nggak janji jiwa, for you, atau kopi kenangan, mahal-mahal bet. Satu gelasnya 30.000, 40.000. Kita jadi lebih bersyukur bahwa ternyata ada orang yang berjuang siang malam untuk demi 30.000. Itu namanya belajar untuk mengubah cara pandang kita. Ada orang berubah karena momen. Dia berubah karena corona ini. Corona ini bisa banget jadi guru kita. Ada yang bisa ngasih tahu kenapa corona bisa jadi guru kita? Karena corona nyampein ke kita. Corona yang menyampaikan ke kita. Mana orang yang benar-benar ketahuan suka nolong orang, dan mana orang yang suka mementingkan diri dia sendiri, ketahuan. Kamu jadi tahu mana orang yang beneran peduli, mana yang pura-pura peduli. Mana yang masih manusia, mana yang sudah pura-pura jadi manusia. Di tengah-tengah corona kayak gini, ada orang korupsi.
Dunia kayak gitu teman-teman semuanya. Duniamu setragis itu. Kamu tahu kayak gitu, kamu membaca itu, kamu jadi berubah, teman-teman semuanya. Kamu jadi upgrade. Ternyata dunia yang aku lihat itu nggak sesimpel itu. Ternyata hidup yang aku jalani itu nggak sehitam putih itu. Ternyata banyak orang yang butuh. Ternyata banyak orang yang perlu berjuang. Aku harus bersyukur. Kayak gitu. Bakal ngupdate diri kamu. Lebih bersyukur, lebih tawadhu, lebih bisa terbiasa buat makan yang apa adanya, lebih bisa terbiasa buat minum yang apa adanya. Itu cara ngupdate diri. Membaca apapun, membaca alam semesta. Termasuk ngebaca siang dan malam, ngebaca matahari, ngebaca bulan. Bagi setiap orang yang angkuh, dia ngerasa dirinya paling keren, paling hebat. Lihat matahari. Matahari itu teman-teman semuanya kurang hebat apa? Kurang besar apa? Kurang mantap apa? Sebesar matahari, dia tuh tahu diri. Dia perlu ada waktu buat terbenam. Halo? Nah, Ustaz. Tes? Iya, Ustaz. Oke. Matahari pun tahu diri dia butuh terbenam gitu loh. Ini ada orang manusia yang angkuhnya itu melebihi matahari gitu loh. Matahari tahu diri, dia butuh ada waktu terbenam, nih orang nggak mau terbenam. Dia pengen di atas terus, pengen di depan terus. Kamu jadi belajar dari banyak hal itu. Itu salah satu cara buat gimana cara kita ngupgrade diri kita dengan cara ngebaca. Dan ngebaca itu nggak cuma kamu ngebaca buku doang, ngebaca apapun. Ngebaca orang yang di bawah agar kita bisa lebih bersyukur, ngebaca orang yang di atas supaya kita bisa sesukses mereka tanpa melupakan orang yang di bawah. Tuh teman-teman semuanya, penting loh kayak gini. Kenapa saya bilang kayak gini teman-teman semuanya? Karena kita terlalu terlena. Di sini siapa sih di antara kita yang hidupnya susah banget? Kayaknya alhamdulillah kita dilancarkan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman tahu nggak di corona ini berapa orang kehilangan pekerjaan? Sedunia ini ada kehilangan 35 juta orang. Hilang pekerjaan. Bingung perlu ngapain. Dan alhamdulillah kita masih bisa buat hadir di sini karena kita punya kuota, kita punya paket data, kita bisa beli, alhamdulillah. Berarti kan tandanya makan masih bisa ya. Insya Allah. Seperti itu, teman-teman semuanya. Kalau kita mikirnya kayak gitu, insya Allah diri kita gampang buat berubah. Pertama itu. Yang kedua, teman-teman semuanya, orang tuh bakal gampang berubah kalau dia punya teman yang soleh. Susah dong berarti. Iya, teman soleh itu ada di mana-mana, guys. Kita jangan sampai menyempitkan pertemanan kita. Tapi berarti kita nggak boleh temenan sama orang yang buruk dong, Mas. Gini, teman-teman. Kamu boleh kenalan sama siapapun. Kamu boleh temenan sama siapapun. Boleh, siapapun boleh, bahkan harus. Tapi, pastiin yang jadi sahabat kamu, itu orang yang beneran soleh. Sahabat ya. Circle kamu mesti orang soleh. Kenapa? Karena teman kamu jadi cerminan kamu. Kalau circle persahabatan kita isinya orang soleh, kita bakal mudah buat jadi lebih baik. Upgrade-nya bareng-bareng. Kamu tahu kan kenapa ketika update Instagram, pernah nggak kamu ngerasa ada sebuah opsi? Apakah Anda ingin update menunggu WiFi atau pakai paket data? Pernah? Kayak gitu. Kenapa ada orang yang kenapa Google Play itu merekomendasikan perlu pakai WiFi? Karena WiFi itu kekuatannya lebih besar dan dia buat orang banyak, teman-teman semuanya, daripada pakai data yang cuma mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau WiFi itu, teman-teman semuanya, kan dia identik dipakai banyak orang. Orang banyak memakai itu dan lebih kuat dengan WiFi dibanding pakai data sendiri. Seperti itulah juga update gitu loh. Kalau kita ngupdate pakai paket data kita seringkali
kuota bisa habis, seringkali dia nyedot banyak data. Tapi kalau pakai WiFi kan kita enak loh. Kita bayar bareng-bareng, kita pakai bareng-bareng, kenceng bareng-bareng. Kecuali yang pakai Indi, enggak. Itu juga saya pakai Indi, tit ya. Nggak usah nyebut aja ya. Kalau nyebut, takutnya suruh bayar gua. Enggak, aman. Aman. Oke, di sini siapa yang Indi, tit, aman. Kalau barang-barang tuh bakal lebih gampang buat berubah. Soalnya apa? Makanya teman-teman, kenapa Rasul kok nyuruh kita buat sering ke masjid? Contoh ada Mas Agung di sini, ketua remaja masjidnya. Ada banyak Mas Farih di sini. Ada teman-teman yang suka ke masjid. Kenapa kok Rasul nyuruh kita buat jamaah di masjid? Ya karena biar kita semuanya terbiasa lihat orang sholat. Kamu tahu TikTok terbaru yang viral di Twitter? TikTok terbaru yang viral di Twitter. Nggak jelas banget kan? TikTok yang paling baru viral di Twitter. Ada sebuah TikTok yang ngevideoin orang lagi sholat di kereta. Terus di TikTok itu dia bilang, aku terpana. Jarang banget aku lihat orang sholat di kereta. Saya pengen nanya, yang salah orang sholatnya atau yang ngevideoin? Yang nonton, Ustaz. Yang ngevideoin. Yang ngevideoin, Ustaz. Maksudnya gini teman-teman, ngevideo itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah, kok dia bisa terheran-heran ada orang sholat di kereta? Kan biasa. Kenapa coba dia kok bisa terheran kayak gitu? Dalam sebuah kaidah gini, orang kalau terheran-heran pada sesuatu yang sebenarnya biasa, tandanya orang yang heran itu memang tidak melakukannya. Ada orang lihat nih, orang sholat di kereta, sholat kan duduk ya, heran, aku ingin imamku seperti kamu, ya elah imam seperti kamu banyak kayak gitu, orang sholat di kereta banyak kali, gue juga bisa gitu kan. Saya juga bisa gitu kan. Tapi ada orang yang terheran-heran. Saya malah kasihan. Apa jangan-jangan dia nggak pernah sholat di kereta? Apa nggak tahu caranya? Apa jangan-jangan ketika dia sholat di kereta, dia tetap berdiri? Nggak tahu juga. Di jamak mungkin, Ustaz. Ya mungkin di jamak, nggak tahu juga. Tapi yang jelas boleh dong sholat di kereta. Nah, teman-teman semuanya, kenapa banyak orang heran sama kelakuan baik? Ya kan? Tandanya karena dia hidup di lingkungan yang salah. Banyak banget yang heran. Kok bisa ya orang baca Quran sehari sejuz? Orang yang heran kayak gitu, biasanya dia hidup di lingkungan yang memang kagak ada orang baca Quran. Beda sama orang yang ikut komunitas Wonde Wanjus. Dia bakal heran, kok ada ya orang gak baca Quran? Karena circle dia orang baca satu juz. Ketika ada orang heran, kok masih ada ya lelaki yang gak merokok? Kenapa dia heran? Karena dia tuh hidup di lingkungan yang semuanya isinya orang rokok. Contohnya. Dan kenapa orang yang di lingkungan gak merokok tuh heran ada orang yang rokok? Karena di circle itu. Maka circle kita yang menentukan kamu bakal jadi apa. Dan keheranan kita itu mendefinisikan kamu siapa. Kamu heran gak kalau ada orang yang cewek suka sama cewek? Heran? Atau enggak? Kalau enggak ngeri asli. Heran, Ustaz. Heran Masa urgensi nggak heran? Ngeri banget. Saya nggak mau ke urgensi lagi kalau nggak heran cewek suka sama cewek asli. Kamu heran nggak kalau misalkan di depan At-Taqwa ada orang main judi? Pasti heran. Kalau sesuatu yang tabu, sesuatu yang maksiat, kok nggak dianggap heran lagi? Itu bahaya. Allah bakal mencabut keberkahannya. Hari ini, kamu lihat kan? Kamu lihat hari ini, teman-teman? Banyak orang menganggap perzinaan biasa. Terakhir saya diceritakan istri saya, ada 3
tiga siswi SMP lapor ke dokter sambil ketawa ketiwi. Dokter, dokter, kita mau periksa kandungan anak SMP. Sambil ketawa ketiwi. Bukan saya yang hamil, bukan saya, kata si B. Si C juga bilang, bukan saya, tapi si A. Tapi dia nggak mau ngomong. Ya udah si A, jelasin, kamu hamil, kenapa kamu yakin hamil? Saya hamil, cuma saya nggak mau ngasih tahu, dok. Ini si C aja yang ngasih tahu. Iya, si A hamil sama siapa? Sama pacar saya, dok. Si A hamil sama pacarnya si C. Dokternya alhamdulillah heran. Untung dokter heran. Coba kalau dokternya, oh iya biasa sih. Ya, itu dokternya gila itu. Untungnya dokternya heran. Lebih heran lagi dokternya ketika tahu si A ini menggugurkan kandungannya. Dan ketika tanya, kamu tahu dari mana obat penggugur kandungan? Dari C, dok. Kenapa C tahu? Karena si C juga pernah hamil juga. Dan dia menggugurkan kandungan juga. Dan mereka lapor ke dokter, ketawa ketiwi. Mereka nggak heran. Dan mereka nggak nganggap itu aib. Itu bahayanya circle yang nggak benar. Maka teman-teman semuanya bersyukur deh. Apalagi teman-teman di sini sebagian besar yang ikut kajian ini kan kajiannya At-Taqwa Regency. Kamu perlu bersyukur banget ada di lingkungan tempat orang-orang soleh yang masjidnya penuh, yang masjidnya berfungsi dengan produktif. Tandanya kamu ada di lingkungan yang tepat. Tapi catatan, bersyukur doang gak cukup guys. Kamu ada di lingkungan bener doang gak cukup. Kamu perlu jaga lingkungan itu agar tetap baik. Masanya Mas Agung sebagai ketua pemuda masjid akan digantikan dan dikaderisasi. Jangan sampai jayanya di masa Mas Agung doang. Kalau kamu bersyukur doang tapi gak ngelanjutin, kamu sama aja tidak melestarikan budaya baik. Kalau orang mau perubahan, ada harusnya kaderisasi, gak bersyukur doang. Harus ikut serta dalam perubahan itu. Ya, itu dia untuk sesi pertama. Wallahu alam, saya kembalikan kepada kata Skia. Baik, terima kasih Ustadz untuk sesi pertamanya. Sekarang udah banyak banget nih Ustadz yang nge-up pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar nih. Ustadz bisa lihat sendiri. Jadi aku pilihin 3 pertanyaan dulu ya Ustadz. Pilih 3 pertanyaan, nanti kalau misalnya emang waktunya cukup, kita akan tambah pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan pertama itu Ustadz ada dari Mira, asalnya dari Bogor nih Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita tahu hidup kita belum terupdate? Kita kan tambah tua, otomatis terupdate kah atau tidak? Dan bagaimana solusi untuk malas melaksanakan resolusi? Tuh, jawab pertanyaan satu dulu atau langsung ketiganya atau satu-satu dulu? Ustaz? Jawab satu-satu sih biasanya. Ya, satu-satu dulu. Terima kasih. Teman-teman pernah lihat HP yang baru tapi aplikasinya nggak update? Ada. Di saat yang sama, ada HP yang udah tua. Samsung yang kecil, yang layarnya udah pecah-pecah. Tapi aplikasinya update terus. Ya, usia tua nggak ngejamin dia ngupdate dirinya. Bahkan ada yang bilang kan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Pernah dengar nggak? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ada orang yang umurnya 80 tahun. Hari ini orang 60 tahun, ada loh yang main Mobile Legends. Jadi, dompleng gitu tuh. Turun dia gitu kan. Sementara salah juga, orang yang belum saatnya dewasa, malah memaksakan diri buat dewasa. Contohnya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Iya. Oke. Aman, teman-teman? Halo? Aman, Ustaz. Aman Ustadz, aman. Sebentar ya. Ya, beginilah online. Lagi-lagi emang. Hanya apa namanya. Oke, saya lanjut ya. Tes, 1, 2, 3. Tes 1, 2. Semoga Zat. nyambung. Nyambung, Masuk Nyambung, Ustaz. Oke, Zat. lanjut. Iya. Begitulah kira-kira. Jadi perlu apa namanya, masa yang semakin tua tidak menjamin juga orang menjadi semakin dewasa dan semakin update. Update itu tergantung pada ilmu yang kita miliki. Semakin luas ilmu yang dimiliki, semakin update lah kita. Bagaimana cara kita untuk mengetahui kita ini udah update atau belum? Kalau di HP kan ada pemberitahuannya, teman-teman ya. Instagram Anda perlu diupdate. Apakah harus update sekarang? Kalau di Facebook selalu ada. Aplikasi Anda sudah lama, apakah Anda mau update? Ada pemberitahuannya. Nah, kalau diri kita untuk biar tahu update-nya apa, sebenarnya ada pemberitahuannya. Pemberitahuannya adalah gini, semakin kita gede, apakah kita ini pemahaman kita semakin bertambah atau enggak? Contoh, Al-Fatihah yang kita pelajari pas SD, itu pemahamannya sama nggak pas Al-Fatihah yang kita pelajari pas kuliah? Beda Ustadz. Kalau masih sama, berarti kita nggak update. Kalau misalkan gaya sholat kita pas kelas 1 SMP, kok masih sama dengan gaya sholat kita pas sudah kuliah, itu butuh update. Tuh, teman-teman semuanya. Kalau sedekah kita pas SD gopek, dan sedekah kita pas SMA masih gopek, masalah tuh. Udah bukan perlu update lagi, perlu di HP kali itu ya. Tuh teman-teman semuanya, itu yang saya maksudkan dari pertanyaan dari kakak penanya tadi. Wallahu alam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita langsung next ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Dari Susi Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Susi Susanti dari Bangka Belitung. Wah, jauh banget ya Ustadz dari Bangka Belitung. Mohon maaf Ustadz, Masya izin Allah. bertanya terkait bagaimana cara kita untuk mengingatkan kawan kita yang sering kurang bersyukur. Lebih jelasnya sudah dinasihati, tapi masih saja belum bisa Ustadz. Sekian, terima kasih. Seperti itu Ustadz. Oke. Iya. Suara saya masih nyambung kan? Belum freeze lagi? Masih. Ustadz. Masih ya teman-teman semuanya. Spotlight masih kelihatan ganteng ini atau sudah berminyak? Astagfirullahaladzim. Oke, setelah juga teman-teman semuanya. Kalau memang orang diingetin tapi dia masih nggak mau, ya udah, emang tugas kita udah selesai. Tapi ya maksudnya tugas selesai itu kamu udah ingetin sepenuh hati kamu belum? Atau cuma ngomong, yang bener dong. Itu mah ngingetin sambil letoy. Udah maksimal belum dalam mengingatkan? Kalau emang udah maksimal dan dia masih kebluk, susah diingetin, biasanya Allah sendiri yang ngingetin. Biasanya ya. Orang tuh bakal berubah dengan dua hal. Oke? Bisa mau dihafalkan silakan. Orang tuh berubah karena dua hal. Pertama, karena dia belajar. Atau yang kedua, karena dia diuji.
Orang bisa berubah menjadi lebih baik karena dua hal itu. Banyak orang menjadi lebih baik karena dia diuji dengan sebuah musibah yang membuat dia sadar, gua kemana aja selama ini, jauh dari Allah. Sekarang saatnya buat move on. Atau karena belajar, ketika dia ngaji, ketika dia dengerin nasihat para ulama, dia menjadi lebih sadar. Maka saya doakan ke teman-teman, mudah-mudahan kita berubah karena belajarnya ya teman-teman. Jangan karena diujinya. Jangan karena dikasih hukumannya. Kenapa kok saya bilang kayak gini? Karena yang nyuruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah ngarep dikasih ujian. Jangan pernah ngarep dikasih musibah. Minta sama Allah tuh afiat. Afiah teman-teman semuanya. Kebaikan di hidup, harta, karir kita, semuanya pinta kebaikan. Maka kalau kita mau berubah, lebih baik belajarlah. Sebelum ketika kita nggak mau belajar, gara-gara kebluk, gara-gara nggak mau terima nasihat orang, Allah sendiri yang ngingetin kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini banyak banget nih Ustadz nih yang mau bertanya sama Ustadz di kolom komentar. Kita langsung pilih aja. Pertanyaan ketiga di sesi ini ada dari Mila. Asalnya dari Jember nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa perubahan itu penting. Nah, bagaimana langkah awal kita dalam merubah pola pikir umat yang sekarang syariat Islam menjadi sesuatu yang asing bagi mereka? Assalamualaikum Ustadz. Sepertinya Ustadznya masih ada gangguan sinyal lagi. Diingatkan lagi buat teman-teman semua, peserta Ngopi Manis pada malam hari ini, langsung saja yang ingin bertanya kepada Ustadz kita nih, Ustadz Edgar Hamas, langsung saja di chat, kolom chat ya, dengan format yang tadi sudah saya sebutkan, nama, alamat, dan pertanyaan. Dan nanti di akhir acara, kita bakal ada giveaway yang berhadiah voucher MAP 50.000 dan saldo GoPay, OVO, atau Dana sebesar 20.000. Jadi langsung aja ya teman-teman. Jangan pakai lama, jangan ragu lagi untuk bertanya, karena nanti penasaran banget kan nih jawabannya, malu bertanya sesat di jalan kalau kata pepatah. Gitu. Udah banyak banget nih pertanyaannya. Bener-bener. Sambil menunggu Ustadz. Ya, sudah. Ustadz sudah? Oke. Apakah pertanyaannya bisa dijawab atau diulang lagi, Ustadz? Kayaknya pas nanya saya hilang tadi. Oh iya, siap. Saya ulang lagi nih, Karena Ustadz. jentikan Thanos. Iya, betul, Ustadz. Oke, dan pertanyaan ketiga di sesi pertama ini ada dari Mila Jember, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, seperti tadi yang disampaikan bahwa perubahan itu penting. Nah, bagaimana langkah awal kita dalam merubah pola pikir umat yang sekarang syariat Islam menjadi sesuatu yang asing bagi mereka? Seperti itu, Ustadz. Iya. Cara mengubahnya yang pertama dan yang paling utama, sorry ya kalau saya jawabnya sama ya, tapi ya emang belajar. Mengubah pola pikir tuh harus dengan pendidikan. Pendidikan. Itu yang paling utama dan paling pertama, sebelum yang lain. Itulah yang ngebuat ada ketika Rasul membuat sebuah perubahan, beliau pasti didik dulu sahabatnya. Ketika beliau sampai di Madinah, yang pertama kali beliau bangun di Madinah apa? Kantor atau rumah atau mall atau kedai kopi, tentu tidak, yang terakhir. Rasul ketika sampai ke Madinah, beliau langsung membuat masjid. Tujuannya buat apa? Buat ngajarin orang-orang. Maka dari itu, ngopi manis kayak gini perlu banget diadain sering-sering.
Ya seminggu sekali atau sebulan sekali perlu banget. Biar apa? Karena kita dapetin ilmu agama itu jarang-jarang, teman-teman semuanya. Paling mentok di YouTube, ya. Kalau mau nanya kan susah. Kalau mau nanya susah. Kalau mau hadir ke kajian masih pandemi. Kalau mau di sekolah pelajaran agama jarang. Gimana? Emang perlu ya namanya kajian kayak gini, ngopi manis kayak gini makin makin sering diadain, apalagi dengan tema yang variatif, kita makin sering banyak dapat ilmu. Begitu cara mengubah pola pikirnya. Dan yang kedua, perlu memahami Islam dengan cara yang benar. Islam tuh bukan cuma ritual semata. Bahkan saya kagum dengan konsep acara ngopi manis. Kamu bayangin aja pengajian sambil minum kopi di serambi masjid yang harusnya itu di tengah-tengah masjid, pakai mimbar, ustadznya pakai sorban, pakai peci, orasi. Orang-orang beriman, saudara-saudaraku sekalian, kita seharusnya beriman kepada Allah. Khutbah. Itu khutbah. Konsep barunya ya, kita perlu ngebuat masjid itu jadi tempat nongkrong yang enak buat anak muda. Kalau perlu wifi, kasih wifi. Kalau emang perlu meja pingpong, kasih meja pingpong. Makanya juga ada goes kan. Nah itu kan, itu tuh Islam tuh kayak gitu loh. Islam tuh nggak cuma sholat di masjid aja. Islam tuh sepedaan bareng. Islam tuh silaturahim bareng, ngumpul bareng, sedekah bareng, ngopi bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, itu Islam. Dalam koridor yang benar. Jangan kita sempitkan Islam dengan makna yang ritual doang. Bahkan kamu ikut kajian Zoom ini ya juga Islam juga, ibadah juga gitu loh. Kamu belajar buat ujian akhir sekolah itu ibadah juga. Kamu bahkan sampai milih pemimpin ketika di tempat pemilu itu ibadah juga gitu loh. Islam tuh ya kayak gitu, seluas itu. Jangan disempitkan. Itu adalah cara yang tepat untuk mengabarkan pada orang-orang bahwa salah kita ini adalah menyempitkan Islam. Kayak kamu masukin gajah ke kulkas. Apa yang kelihatan ketika masukin gajah ke kulkas? Ayo, ini pertanyaan kuno banget loh. Kalau kamu masukin gajah ke kulkas, yang kelihatan apanya? Bohongnya. Bohongnya. Pat bodohnya. Bohongnya nggak mungkin. Ya, sesuatu yang besar ya harus ditempatkan pada sesuatu yang besar. Islam itu besar, jangan disempitkan. Begitu teman-teman semuanya. Ini by the way, jamaahnya banyak banget dari Cilacap, dari Bogor. Ini Iya. Kayaknya linknya kemana-mana. harapan baru udah via Nusantara nih Ustadz. Ya, namanya juga Planet Bekasi kan. Iya betul Ustadz. Saya rasa untuk sesi pertanyaan yang pertama kita cukupkan dulu. Kita langsung lanjut lagi saja ke sesi kedua untuk materi dari Ustadz Edgar Hamas. Iya. Ustadz, kami persilakan. Sebenarnya nggak banyak lagi sih yang pengen disampaikan teman-teman semuanya, karena kalau nongski virtual kayak gini takut nge-freeze lagi, takut kelempar lagi, pas masuk lagi moodnya udah hilang teman-teman semuanya. Kayak gini kan mood-moodan ya. Apalagi kalau saya datang dan pergi, gitu kan, maka gini aja teman-teman semuanya. Kalau tadi saya bicara tentang apa yang perlu kita lakuin, pertama ilmu, kedua lingkungan, oke. Yang ketiga, untuk mengubah diri kita, singkat aja, harus mulai. Jangan kebanyakan ngomong. Jangan jangan kebanyakan kita berteori. Emang perlu mulai dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana. Kebanyakan orang tuh jadi susah berubah karena dia matokin target yang kegedean. Besok saya ingin berubah. Saya ingin tahajud 23 rakaat besok. Dan sholat duha 8 rakaat, sedekah 1 juta.
Pintar sekali. Pintar, pintar ya. Cuma ya gak tepat juga gitu loh. Kalau mau berubah tuh perlu masang target yang dikit-dikit aja teman-teman semuanya. Duha 2 rakaat, sedekah 1.000 dulu. Minggu kedua, pekan kedua nambah 2.000. Kalau kita matokin hal yang besar, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Ada sebuah falsafah Arab bilang kayak gitu. Sedikit tapi yang konsisten lebih baik daripada yang gede tapi langsung hilang. Biasanya orang berubah langsung ngelakuin yang gede itu karena dia lagi ada masalah gede. Kamu tahu orang kalau ditinggal mantan itu dia menjadi lebih religius. Saya nggak pernah ngerasain sih. Tapi kalau ngelihat di film-film sama sinetron, orang kalau ditinggal mantan itu dia jadi ingat Tuhan gitu ya. Tahajudnya kenceng ya, dan doanya selalu istiqomah. Ya Allah, kenapa dunia tidak adil, kenapa seperti ini dan seperti itu. Orang tuh kalau lagi ngedown biasanya ibadahnya kenceng ya. Tapi teman-teman jangan berharap ngedown terus biar ibadah kenceng ya. Ibadah itu ya yang penting istiqomah, jangan gede-gede dulu, kecil-kecil dulu. Nanti kalau kamu udah usianya 50 tahun, 60 tahun, kita akan terbiasa dengan ibadah-ibadah yang besar. Tahajud 11 rakaat tidak masalah. Kemudian sholat duha 8 rakaat gak apa-apa, karena terbiasa sejak muda dan perlahan bertangga. Kalau kamu langsung ngelakuin perubahan kalau langsung gede, itu kayak kamu lagi belajar main skateboard, tapi langsung belajar di tempat orang-orang profesional. Belum belajar dari turun tangga aja belum bisa gitu loh. Turun tangga pakai skateboard aja belum bisa, langsung nyoba di tempat orang-orang profesional gitu ya. Kayak langsung main bola ngelawan Messi, kan aneh gitu kan. Gak apa ya? Ya oke lah, bagus ingin menang melawan Messi, cuma ya nggak menang ya. Bisa dipastikan nggak menang kecuali bayar Messi gitu ya. Kayak gitu teman semuanya. Yang keempat, ketika tadi adalah ilmu, kemudian lingkungan. Ketika kita mulai dulu, yang penting mulai dulu. Yang keempat adalah jangan sendirian. Maksudnya kalau kamu pengen berubah, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Kamu juga setelah kamu berubah, setelah kamu menjadi orang yang update, setelah kamu mengupgrade fitur-fitur kamu, ajak orang lain juga buat berubah. Itu namanya suksesi. Kamu udah berubah dari orang soleh menjadi seorang yang muslih. Soleh doang gak cukup. Saya bilang soleh doang gak cukup. Pertama, kalau kata ayah saya pernah bilang begini, pertama-tama kamu perlu menjadi mutiara meskipun di tengah air yang keruh. Tapi nggak boleh kayak gitu terus. Dolim. Kamunya mutiara, yang lainnya lumpur. Nggak boleh. Tahap kedua, kamu harus menjadi ikan tawas yang menjernihkan air yang keruh. Kalau selamanya kamu mutiara dan lingkungan kamu lumpur, kamu dolim sama lingkunganmu. Kamu perlu menjadi ikan tawas yang menjernihkan air yang keruh, teman-teman semuanya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh. Mereka soleh nggak buat diri mereka sendiri. Mereka soleh juga buat orang lain. Menyolehkan juga orang lain. Kayak gitu. Biar nanti ketika Indonesia jaya, nggak cuma karena kita doang. Susah kalau kita ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang hebat, sendirian nggak bisa. Perlu bareng-bareng. Itulah teman-teman semuanya. Maka dalam Al-Asr, kita faham sebuah ayat, Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba diartiin yuk. Illal ladzina amanu. Semua orang tuh rugi. Kecuali apa?
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Apa tuh? Tawasau itu bukan cuma ingetin, bukan. Tawasau itu artinya saling ingat mengingatkan. Jadi saya sama Mas Agung, bukan cuma Mas Agung yang mengingatkan saya, tapi saya juga mengingatkan Mas Agung, saling ingat mengingatkan gitu loh. Dialog. Wa tawasau bis sabar, dan saling mengingatkan pada kesabaran. Itu loh al-asr yang kata Imam Syafi'i, kalau Al-Quran itu isinya cuma al-asr, cukup buat manusia. Andaikan Quran itu cuma al-asr, cukup buat manusia. Itu tanda banget biar kita jadi orang yang soleh dan menyolehkan. Orang yang benar dan membenarkan. Ya. Barangkali itu teman-teman semuanya, agenda kita, sharing kita, mungkin bisa saya kembalikan kepada Kak Taskia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Edgar. Boleh kita buka sesi pertanyaan yang kedua, Ustadz? Silakan. Karena ini banyak banget yang nanya, yang mau bertanya sama Ustadz Edgar. Sistemnya sekarang, untuk pertanyaan sesi kedua, saya menyebutkan nama dan asal, nanti penanyanya bisa langsung aja nih, interaksi dengan Ustadz Edgar, jadi puas gak puas ketahuan nih. Langsung aja nih dari... Boleh. Sebentar. Dari Nisa, tinggalnya di Ciputat. Untuk Nisa, langsung aja nih di suaranya jangan di-mute, langsung saja langsung bertanya kepada Ustadz pertanyaan yang tadi diajukan di kolom komentar. Baik, terima kasih MC. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini pertanyaannya lumayan mainstream untuk ditanyakan gitu ya. Suaranya putus-putus enggak ya, maaf. Jelas. Aman, jelas. Bagaimana cara kita untuk menghindari kemalasan gitu, Ustadz? Kadang kan kalau iman itu pasti naik turun gitu, dan gimana sih untuk tetap istiqomah? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana agar kita senantiasa untuk mencintai dan terus mempelajari sejarah gitu, dan terus bisa mengambil hikmah di dalamnya gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Langsung dijawab atau gimana? Langsung aja ya. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya agar tidak malas? Jawabannya adalah tidak mungkin. Pasti bakal ada rasa malas. Saya nggak akan memaksa kita untuk jadi manusia super, teman-teman semuanya. Kita bukan butuh rasa malas ya, tapi sebentar. Yang namanya rasa malas itu sesuatu yang akan ada. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Likulli amalin fatratuhu." Setiap amal itu bakal ada rasa futurnya. Tapi jangan jadi pembenaran untuk ngelakuin malas terus. Gak gitu konsepnya. Gak gitu cara memahaminya. Jadi gini, ibarat kita lagi perjalanan jauh, pasti butuh rest area. Gak mungkin kita jalan terus. Kecuali emang benar-benar, kita ini robot yang selalu bisa on fire. Pasti ada ngantuk. Pasti ada capek, makanya butuh rest area. Dan kenapa ada rest area kayak gitu? Ya namanya ibadah pun ada kadang-kadang rasa futur ya menepilah sebentar. Tapi namanya rest area itu kan nggak ngebuat kita buat tinggal di rest area kan. Siapa di sini yang ketika di rest area dia bilang,
wah indah sekali rest area ini, aku akan tinggal saja di rest area. Kayaknya nggak pernah ada. Atau ada. Saya nggak pernah lihat sih orang yang betah banget di rest area sampai semingguan gitu. Paling mentok ya sejam gitu ya, 2 jam. Rest area itu tuh jangan lama-lama kan. Cuma buat rehat, dan yang jelas mobilnya nggak dijual ke orang. Mobil kita nggak dihancurin, mobil kita tetap jalan. Dan cuma kita istirahatkan untuk kita jalan lagi. Maka ibaratkan rasa futur itu ya seperti rest area itu. Waktu buat berbaring, waktu buat istirahat, namun kemudian jalan lagi. Kalau misalkan sebelum rest area dia itu karena perut lapar, jadinya cuma 40 km per jam, setelah makan di rest area, setelah menepi, kecepatan mobilnya menjadi 70 km per jam. Kayak gitu analoginya. Orang tuh kalau futur, turun 3 tangga. Tapi setelah futur, naiknya 5 tangga. Idealnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan pernah kita takut kalau lagi futur. Futur tuh pasti ada. Tapi jangan dilarut-larutkan futurnya. Tancap gas lagi, jangan lupa bahwa kita ada tujuan yang perlu kita lakukan. Yang kedua, bagaimana caranya mengambil hikmah dari sejarah. Al-Quran itu kan sepertiganya sejarah ya. Sepertiganya sejarah. Buat apa sih? Kalau kata Al-Quran sendiri, sejarah itu tuh untuk meneguhkan hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ibaratnya kalau misalkan, kita di hari Senin terpeleset di sebuah lubang, maka hari Selasa kita nggak boleh melewati, kita idealnya jangan lagi lewat jalur itu, biar nggak kepleset. Atau ketika lewat jalur itu, jangan sampai kepleset lagi. Kalau hari Senin kepleset, hari Selasa kepleset juga, tandanya kan nggak belajar dari masa lalu. Nah, sejarah itu ngebantu kita buat agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Itu fungsi yang penting juga dari sejarah. Dan ketika orang belajar sejarah orang-orang hebat, apa yang kita anggap masalah bagi orang hebat itu receh. Kenapa sih masalah kita paling mentok? Bikin mie goreng, pas buang air, minyak kebuang juga, gitu kan? Iya, paling mentok itu masalah kita. Atau ketika beli di ojol, mesennya ayam bakar, yang datang ayam goreng. Iya, paling mentok ya, itu juga masalah kita, gitu loh. Kalau masalah orang besar tuh kan, diusir dari kaumnya, disakiti, dipersekusi. Kalau kita belajar dari orang besar, sejarah orang besar, kita jadi sadar bahwa kita ini sebenarnya bisa seperti mereka. Kuat, kokoh, dan masalah-masalah yang ada di hadapan kita bakal mikir, mereka aja bisa melewati masalah yang susah, masa saya tidak bisa melewati masalah yang ringan? Kita jadi bakal termotivasi. Gitu kalau orang belajar di sejarah. Makanya saya buat Gen Saladin bersama teman-teman untuk supaya anak muda tahu sejarah umat ini dan belajar dari orang-orang besar di zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Bagaimana Nisa? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Oke, langsung Alhamdulillah. saja ke pertanyaan kedua. Ini dari Bapak Agung, Harapan Baru Regensi. Ini pasti kita kenal lah ya. Pak Agung, langsung saja ditanyakan pertanyaannya kepada Ustadz Edgar Hamas. Bapak Agung. Ya, terima kasih. Halo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Begini Ustaz.
Alhamdulillah hari ini saya baru baca bukunya yang ini. Baru datang pagi ini dari Jogja. Halo? Halo? Iya, Pak, Suara- sudah terdengar. Oke, lanjut. Begini pertanyaan saya, Ustaz. Saya membaca buku Anda, apa namanya, dari 2 buku ini yang saya baca. Masya Baru Allah. baru awal-awal doang, belum sampai habis. Cuma, Waduh. cuma Saya saya, padahal udah pengen ngirim. Masya Allah. cuma Mohon- begini. Ya, halo, halo. Iya, halo, 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 halo. Oke, mohon maaf. Halo, mungkin- halo. Nyambung Nah, lagi nih, tadi ya, misah. udah Oke. nyambung lagi. Nyambung lagi, alhamdulillah. Begini Ustadz, baru saya pengalaman saya membaca buku gitu, dan pengalaman saya belajar, walaupun saya nggak banyak ngaji seperti Ustadz dan teman-teman yang lain gitu. Saya membaca Halo. buku Ustadz. Halo, halo, nyambung Ustadz. Halo. Halo, masuk. Suara saya terdengar nggak Ustadz? Suara saya terdengar nggak, Saskia? Terdengar, Pak, terdengar jelas. Ustadz Enggar, gimana Ustadz Enggar? Ustadz Edgar? Putus dia. Ustadz Edgar, apakah masih join di room bersama kita? Belum masuk dia. Oke, sembari menunggu Ustadz Edgar berjoin kembali bersama kita di room Zoom kali ini, saya mengingatkan bahwa nanti di akhir acara akan ada giveaway senilai voucher map 50.000 beserta ada saldo GoPay, OVO atau Dana sebesar 20.000 yang akan diberikan kepada 4 orang pemenang dan voucher map kepada 1 orang pemenang. Dan untuk nanti di akhir acara diharapkan kepada seluruh peserta Ngopi Manis pada malam hari ini untuk mengaktifkan kameranya agar kita dapat mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Selain itu, nanti kita juga ada link evaluasi dan absen yang bisa langsung diisi oleh peserta Ngopi Manis pada acara malam hari ini. Untuk linknya nanti menyusul akan ditaruh di chat komentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustadz. Hah, saya jalan-jalan nih nyari sinyal. Ya Allah. Langsung Bung, bisa dilanjutkan pertanyaannya kepada Ustadz Edgar Hamas. Baik. Ya. Jadi gini, Ustadz. Jadi setelah saya baca beberapa lembar buku Anda, saya melihat Islam itu ceritanya banyak banget, dan saya melihat Ustadz bercerita dari jendela yang lain maksudnya dari sudut pandang Ustadz sebelumnya gitu. Jadi saya kayak semacam oh ya begini ternyata ya, oh ya begini ternyata ya gitu. Jadi ada sisi lain dari buku-buku yang Anda tuliskan ini. Seperti kayak Berkah Madinah, Penggerak Sejarah dan segala macam itu. Saya cuma berpikir begini sebenarnya Ustadz, dari dari
apa namanya, pembahasan yang dari awal tadi yang tentang rindu perubahan itu Ustadz ngebahas tentang circle gitu kan, circle lingkungan. Nah, pasti Ustadz juga berasal dari lingkungan yang tepat. Nah, pas saya juga berpikir begini, berarti ini buah dari kepayahan kedua orang tuanya. Nah, saya baca juga di pembukaan buku ini, saya merinding, bener-bener merinding nih pembukaannya bahwa salam takzim buat kedua orang tua Ustadz gitu setelah mendidik Ustadz dengan luar biasa gitu. Sebagai ayah dari 2 orang anak yang dianugerahkan kepada kami, pada saya sebenarnya cuma punya pertanyaan sederhana gitu. Bagaimana sebenarnya ketika dulu masa-masa kecil gitu orang tua Ustadz itu mendidik atau menerapkan pendidikan semacam apa gitu. Sampai saya baca itu sudah dituliskan apa namanya di bangku, di meja belajar apa segala macam, ada apa namanya. Nah, itu buat saya, ternyata begini yang ngajar anak gitu. Nah, itu yang saya coba pengen belajar sebenarnya Ustaz. Mohon sedikit mungkin bagaimana cara mendidik anak dengan baik versi orang tua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung dan rekan-rekan sekalian. Ini nge-freeze lagi nggak nih? Atau lancar? Lancar ya, alhamdulillah. Ibu sama ayah selalu mengatakan pada saya untuk selalu membersamai Allah di setiap apapun agendanya. Wasiat atau pesan ketika bertemu ayah itu pasti pantaskan diri untuk ditolong Allah. Pantaskan diri untuk dibantu Allah. Pantaskan diri untuk dimuliakan oleh Allah. Kalau memang kamu nggak pantas, ya Allah nggak bakal nolong kamu. Jadi saya selalu tertampar dengan kalimat itu, ya kalau saya ingin ditolong Allah, saya harus pantas buat ditolong. Kalau saya pengen dimuliakan Allah, ya saya harus pantas buat dimuliakan. Cara buat memantaskan diri itu adalah dengan cara hidup yang indah itu ya dengan ibadah, dengan bermanfaat, dengan memberi, bukan dengan mendapatkan doang. Itu pesan ayah. Kalau pesan ibu adalah tentang berbuat baik itu pada siapa saja. Seperti matahari. Matahari itu bagi orang yang benci sama matahari atau yang cinta sama matahari itu nggak pernah pilih kasih. Ya matahari ngasih sinarnya buat siapa aja, buat yang nggak suka sama matahari dan yang buat suka sama matahari. Untuk pemikiran, sejak kecil memang saya seperti anak kecil biasa, Mas Agung dan teman-teman. Saya suka Conan, saya suka Doraemon, bahkan sampai sekarang. Bahkan setiap pagi juga kalau lagi luang saya nonton Global TV juga, nonton SpongeBob SquarePants. Disclaimer ya, itu cuma ya saya menjalani masa kecil yang alhamdulillah bahagia. Namun meski begitu, ayah sama ibu selalu memberikan asupan buku-buku komik tentang pahlawan Islam, tentang para nabi, bahkan rumah saya tuh saya beritahukan saja nih, isi rumah saya ini motivasi semua nih. Oh, Masya Allah. Ini tiang-tiang ini, kaligrafi ini kan kaligrafi yang lukis saya sendiri. Dan semua yang ditulis ini adalah motivasi-motivasi yang ketika saya saya jatuh pasti ayah mengingatkan tentang motivasi-motivasi itu. Dan bahkan sampai sekarang masih ada. Memang itu pentingnya kata-kata sih. Kalau kata ayah pernah bilang juga, orang-orang hebat itu kalau ngomong bukan asal ngomong. Orang hebat itu kalau ngomong mereka itu adalah hasil kaidah dari pengalaman mereka. Jadi yang dikatakan itu bukan asal jeplak, tapi beneran hasil dari tadabbur dan pengalaman beliau-beliau. Sehingga jadilah kalimat-kalimat itu yang kemudian selalu menghidupkan saya ketika saya lagi ngedown. Pentingnya kata-kata, pentingnya kalimat. Kekuatan kata-kata, dan Rasul sendiri kan bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya kata-kata itu mampu menyihir. Umar bin Khattab pun pernah berkata, ajarkanlah anakmu tentang syair. Kalau dia pengecut, maka dia menjadi kesatria.
Itu ini bahkan saya langsung kasih contohnya aja gitu kan. Seperti itu Mas. Dan juga mengenalkan saya dengan tokoh-tokoh sejarah sejak saya kecil. Seperti karena saya namanya Hamas ya, saya dikenalkan dengan Syekh Ahmad Yasin, dengan Dr. Abdul Aziz Sarantisi, dengan Yahya Ayas. Sejak kecil saya sudah diberikan gambaran tentang membela Palestina. Begitu, dan ayah saya nggak gentar dan tidak dan nggak mikir Edgar masih terlalu kecil buat ini, masih terlalu dini buat tahu perjuangan. Ya kalau memang sejak kecil ruhnya perjuangan ya jangan ragu gitu loh. Itu yang saya pelajari juga dari ayah dan ibu. Begitu kira-kira Mas Agung dan teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mantap. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Ustadz Edgar Hamas. Pak Agung, apakah sudah cukup jawabannya dari Ustadz? Cukup banget terus ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja nih ke pertanyaan selanjutnya dari Septi Banten. Apakah masih bergabung? Kepada Septi Banten, langsung saja pertanyaannya. Oke nih, karena Septi Bantennya mungkin sedang ada gangguan ya. Saya bacakan saja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya mengingatkan merubah pandangan keluarga tentang Islam namun tidak terlihat menggurui. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menyelaraskan hati dengan perbuatan ketika hati selalu ingin takwa atau berbuat kebaikan, namun raganya sulit sekali untuk melakukan kebaikan. Seperti itu, Ustaz. Iya. Yang pertama, beri teladan. Sudah, cukup. Nggak bisa apa-apa lagi emang. Kalau buat orang yang lebih tua, buat om, tante, kalau ngomong-ngomong gitu malah membuat mereka menjauh. Kadang ada, pernah ngerasain, nasihat yang justru membuat orang makin jauh. Ada loh. Ketika disampaikan terlalu terang-terangan, satu. Atau kedua, ketika disampaikan dengan cara menggurui. Atau yang ketiga, ketika disampaikan langsung menyasar, kamu salah, harusnya begini. Dalam ilmu dakwah, bahkan dakwah ada sedihnya teman-teman semuanya. Di Al-Azhar sampai ada mata kuliahnya. Di Madinah sampai ada mata kuliahnya. Cara berdakwah itu benar-benar harus hati-hati banget. Apalagi ke orang yang lebih tua, ke keluarga. Paling utama tuh keteladanan. Yang kedua, kalau mau nasehatin, jangan terang-terangan. Face to face. Lebih bagus. Sambil makan pizza. Pizza apa ya, atau Domino. Sambil ngobrol berdua. Nih, mohon maaf aku mau ngomong. Boleh nggak? Orang biasanya kalau ditraktir, biasanya mau dengerin. Makanya jangan pelit buat ngeluarin duit supaya bisa mempengaruhi orang pada perbuatan baik. Gitu teman-teman semuanya. Cara mempengaruhi orang tuh ya beri dia sesuatu sehingga dia mendengarkan kamu. Makanya orang kalau suka ngasih hadiah ke kita, orang kalau suka memberi ke kita, dia minta sesuatu dari kita akan oke, ready gitu loh. Karena psikologinya kita ingin balas budi. Dan itu seni dakwah Rasul kayak gitu juga. Nah, begitu yang kedua, bagaimana kalau hati sangat ingin berbuat baik tapi badan tidak ingin berbuat baik? Jawabannya adalah tidak ada yang kayak gitu. Tidak ada. Kalau raganya nggak mau berbuat baik, tandanya hatinya masih setengah-setengah berbuat baik. Karena rajanya di hati. Kalau emang hatinya udah 100% pengen berbuat baik, raga selemas apapun pasti bakal gerak.
Tapi kalau masalahnya adalah raganya nggak gerak, kemungkinannya kalau nggak barangkali karena memang hatinya belum kuat buat bertekad baik, atau yang kedua, ya badannya memang tidak bisa bergerak gitu loh. Jadi saya belum pernah dengar sih kayak gitu. Karena yang saya pelajari dan saya dapatkan dari para guru, kalau hati itu sudah 100% berbuat baik, raga selemas apapun pasti bakal ikut. Gak pernah kejadian hati yang sangat-sangat ingin berbuat baik, tapi raganya nggak respon, nggak ada kayak gitu. Berarti yang diperiksa ya hatinya. Berarti belum 100%, baru setengah-setengah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Edgar atas jawabannya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Farih Cilacap kepada Kak Farih. Apakah ada di room Zoom? Langsung saja bisa ditanyakan pertanyaannya kepada Ustadz Edgar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ini saya bacakan saja, soalnya tadi ada 3 pertanyaan dari saya. Gimana menurut Ustaz dengan banyaknya kelompok-kelompok di dalam Islam saat ini yang saling menyalahkan satu sama lain, Ustaz? Sehingga banyak sekali pertikaian di antara umat Islam. Jazakallah khairan. Ya. Oke. Mas Farih dan teman-teman semuanya, dari kalimat Mas Farih, saya ingin membaginya jadi 2. Sikap saya atas banyaknya organisasi dan banyak kelompok di umat ini, ya nggak masalah. Bahkan itu fitrah. Bahkan ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah sengaja membagi-bagi pasukan tergantung dan berdasarkan suku mereka masing-masing. Jadi setiap suku membawa bendera mereka masing-masing. Diperbolehkan. Biar apa? Ya karena memang fitrah manusia berbangga dengan golongan dia. Islam tidak menjegal fitrah. Boleh. Kita mau ada yang Muhammadiyah, mau ada yang NU, mau ada yang Al-Wasliyah, ada yang Al-Irsyad, ada yang Syarikat Islam, ada yang Persis, ada yang PUI, tidak masalah. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketika setiap organisasi menyalahkan yang lain dan menganggap dirinya sebagai yang paling benar. Itu yang jadi masalah. Karena perbedaan itu pada dasarnya terjadi sejak zaman sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu nggak semuanya sama pikirannya. Bahkan banyak perbedaan di antara sahabat. Tapi perbedaan itu nggak membuat mereka menjadi orang yang berpecah belah. Nah, perbedaan di umat ini banyak. Ada yang tahiyatnya jentiknya gerak telunjuknya gerak-gerak, ada yang tidak, ada yang basmalahnya dibesarkan, ada yang tidak, ada yang subuhnya kunut, ada yang tidak. Perbedaan itu perbedaan yang bisa ditolerir karena semuanya ada argumentasinya. Rasul sendiri bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Rasulnya satu, yang lihat beliau banyak. Ada yang lihat Rasul salat pas lagi telunjuknya bergerak. Ada yang melihat Rasul salat, telunjuknya tidak bergerak. Ada yang melihat Rasul salat, kadang beliau melamakan salat. Ada yang melihat Rasul salat, Rasul sedang menyegerakan salat. Semuanya punya basis, punya argumentasi. Yang salah adalah ketika memaksakan pendapat sendiri dan mengklaim yang lainnya salah. Itu yang baru jadi masalah. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita ini bersatu pada sesuatu yang sifatnya asasi.
Tuhan kita sama, Rasul kita sama, Quran kita sama, syahadat kita sama, pemahaman-pemahaman pokok kita sama, kita percaya ada surga, kita percaya ada neraka, kita percaya pada hal-hal yang asasi. Tapi kalau misalkan pada hal-hal yang furu, cabang, seperti kunut atau tidak, seperti sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid, seperti ketika tahiyat telunjuk yang bergerak atau tidak, itu masalah yang cabang dan sangat-sangat bisa ditolerir, tidak masalah. Seperti itu Mas sikap saya selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Edgar. Pak Farid, apakah jawaban dari Ustadz Edgar ini sudah memenuhi atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sepertinya sudah nih Ustadz. Nah, saya ingin mengingatkan nih untuk peserta Ngopi Manis pada malam hari ini. Jadi, kami panitia sudah mengirimkan link absen dan evaluasi untuk peserta Ngopi Manis pada malam hari ini. Langsung bisa diklik dan diisi linknya. Linknya berisi kritik dan saran serta nama peserta yang ikut acara pada malam hari ini. Kritik dan saran dari kalian semua sangat membangun bagi kami supaya acaranya bisa lebih bagus lagi ke depannya tentunya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustadz. Terakhir banget ini dari Nisa Bekasi. Kak Nisa Bekasi? Langsung saja Iya, untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tadi kan Ustadz ngejelasin ya soal mengupgrade diri. Kalau misalkan ya Ustadz, kita sudah mengupgrade diri, kemudian kita hijrah ya menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana sih pertanyaannya? Bagaimana sih Ustadz cara kita biar tetap bisa istiqomah setelah kita mengupgrade diri, kemudian kita hijrah, itu bagaimana kita bisa mempertahankan istiqomah kita itu. Kemudian pertanyaan kedua, setelah kita istiqomah, setelah kita hijrah kemudian istiqomah, kalau misal case-nya ya Ustadz, apalagi ini di kalangan remaja gitu, yang tadinya orang ini dia biasanya ya suka kehidupannya berbau hal yang hal yang negatif, kemudian dia hijrah. Tapi hijrahnya ini dia benar-benar meninggalkan kayak contohnya kayak misalkan ketika dia kuliah gitu, terus teman-temannya akhirnya dia nggak mau bersosialisasi lagi setelah hijrah gitu. Itu apakah benar atau tidak? Seperti itu Ustadz. Jelas nggak Ustadz? Baik. Iya. Seperti itu. Jelas, Ya, insya Allah. Iya, sama-sama. Yang pertama, bagaimana cara kita agar tetap konsisten dalam kebaikan yang sedang kita perjuangkan. Hijrahkah apa namanya itu? Banyak namanya hidayah, hijrah. Kalau saya boleh menganalogikan, kita ini kan update aplikasi kita nggak cuma sekali. Kita pasti update-nya berkali-kali, bahkan dalam sebulan bisa upgrade sekali gitu loh. Dan maka dari itu yang namanya diri, itu upgrade nggak cuma dengan hijrah sekali gitu loh. Nggak cuma dengan mantap sekali. Bahkan orang yang sudah mantap pun perlu juga dimantapkan. Kayak Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim itu jangan ditanya lagi, keyakinan beliau sama Allah itu jangan ditanya lagi. Tapi suatu hari, Nabi Ibrahim tuh ingin meminta penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala liyatma'inna qalbi, supaya hatiku semakin tenang ya Allah. Penguatan, minta penguatan. Maka Allah nyuruh Nabi Ibrahim ngapain? Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk memotong sebuah burung, jasadnya dibagi 4, dan setiap bagian jasad burung ini ditaruh di 4 bukit yang sama-sama berjauhan. Kemudian
ketika selesai menaruh jasad-jasadnya di bukit yang berjauhan, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung tersebut. Dan burung itu datang lagi dalam keadaan utuh. Apa dasar terjadinya kisah itu? Nabi Ibrahim pun minta penguatan dari Allah. Nabi Ibrahim tuh minta update dan upgrade lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika update sudah puas dengan satu update, jangan berhenti. Akan selalu ada fitur-fitur yang baru, yang lebih segar. Itu di HP, apalagi dalam hidup kita. Ketika selesai dengan satu kajian, maka lanjut lagi dengan kajian lain, lanjut lagi dengan bacaan lain, supaya hijrah kita ini menjadi berwarna. Kadang orang menganggap hijrah itu adalah perjalanan dari hitam menuju putih. Padahal putih ini kan berasal dari warna pelangi. Ya kan? Pelangi itu kan ketika kita pernah di SD itu kan, Kak atau teman-teman semuanya, ada sebuah praktek IPA. Ketika kita membuat sebuah lingkaran warna-warni Magiku Hibiniu, kemudian kita putar-putar, dia akan menjadi warna putih. Seperti itulah hijrah. Kadang kita menganggap hijrah itu hanya putih saja, padahal isi dari hijrah itu ada merah, jingga, ungu, hijau, yang membuat kita semakin paham detail-detail dari hijrah yang sedang kita lakukan. Itu perlunya update berkala, ngaji berkala, biar kita tuh ketika kita lagi futur di bulan November, kita menemukan penguatannya lagi di awal bulan Desember. Ketika futur di bulan Januari, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Sepertinya Ustadz ya lagi kendala jaringan ya teman-teman. Langsung saja nih buat peserta ngopi manis pada malam hari ini, langsung aja jangan lupa diklik linknya dan diisi formnya, langsung submit sekarang ya teman-teman. Jangan langsung saja di submit, diklik link yang udah panitia taruh di kolom komentar, langsung saja diisi kritik dan sarannya, karena kritik dan saran dari kalian semua itu sangat berarti bagi kami buat lebih baik ke depannya. Apakah Ustadz Edgar Hamas sudah bergabung bersama kita lagi nih? Coba kita lihat di partisipan. Sepertinya Ustadz Edgar Hamasnya masih dalam kendala jaringan. Kanisa, gimana tadi untuk pertanyaannya? Walaupun mungkin masih setengah-setengah, apakah udah cukup jawaban dari Ustadz Edgar Hamas? Oh, tadi udah sih, yang kalau pertanyaan pertama sudah terjawab ya, cuman mungkin kalau pertanyaan kedua belum, tapi nggak masalah sih kalau memang kendalanya jaringan. Oke, terima kasih Kak Nisa. Ya. Sembari, karena pertanyaan untuk sesi pertama, oh nih, Ustadz Edgar Hamas sudah bergabung rupanya. iya. Tapi secara umum ya itu sih udah mewakili jawabannya insya Allah. Agar istiqomah ya memang perlu pemantapan lagi. Teteh-teteh dan abang-abang semua. Begitu kira-kira. Terus tadi pertanyaan keduanya tentang apa ya? Oh, tentang orang hijrah tapi meninggalkan circle lamanya. Ya ada dua kemungkinan. Kalau memang circle lamanya itu toksik banget buat dia, ketika dia tetap di circle itu dia nggak akan bisa hijrah, memang kadang
Mohon maaf nih ya teman-teman, karena emang seperti inilah kita kalau misalnya mengadakan suatu acara yang qadarullahnya jaringannya mungkin ustadznya sedang bermasalah, jadi harap dimaklumi saja. Nah, balik lagi tuh Ustadz Edgar, bagaimana Ustadz? Udah kali ya. Saya takut saya nge-freeze lagi, mending saya cukupkan dulu ya, bisa di DM Instagram nanti. Takutnya saya keluar lagi. Oh ya siap Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Kanisa yang sudah bertanya, terima kasih peserta Ngopi Manis malam ini yang sudah bertanya, teman-teman semua, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, teteh-teteh, semua itu keren-keren banget malam hari ini. Oke, ini hari ini tuh benar-benar acara yang luar biasa banget. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa yang nantinya insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Edgar Hamas, saya ingin membacakan nih acara yang kita tunggu-tunggu mungkin ya. Para pemenang dari giveaway yang diadakan oleh Kepemudaan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi untuk pemenang voucher map senilai Rp50.000. Nih pasti berdoa teman-teman, berdoa semoga aku gitu ya. Siapa ya yang akan mendapatkan voucher map senilai Rp50.000? Itu ada dari Mila Wardah, alamatnya di Jember. Apakah ada Kamila? Pokoknya nanti untuk para pemenang nanti kita infoin lagi mungkin di Instagram, di Instagramnya Masjid At-Taqwa yang nanti bisa menghubungi CP kita, kontak personnya itu Pak Agung. Lalu ada pemenang kedua mendapatkan saldo GoPay atau OVO atau Dana, bisa pilih senilai Rp20.000. Itu ada dari Mira, alamatnya di Bogor. Oh, jauh-jauh juga ya. Mira di Bogor. Itu pemenang saldo GoPay, OVO atau Dana senilai Rp20.000. Nah, untuk pemenang, kan kita ada 5 pemenang nih. Voucher udah habis nih, teman-teman. Saldo GoPay, masih ada 3 pemenang lagi. Satu pemenangnya ini ada Septi dari Banten. Wah, jauh-jauh juga nih ya. Yang sudah bertanya dan pertanyaannya tuh menarik banget gitu. Wah tuh, Mira, Bogor katanya. Hadir dia. Selamat Kak Mira. Untuk 2 pemenang lagi ada Nisa dari Bekasi dan Mas Farik dari Cilacap. Wah, selamat untuk para pemenang yang sudah tadi mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Edgar Hamas yang benar-benar pertanyaan kalian semua the best. Maaf kalau misalnya tidak bisa dibacakan satu persatu. Selamat kepada para pemenang. Baik, sebelum mengakhiri kajian kali ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Edgar Hamas. Apakah Ustadz Edgar Hamas? Masih ada. Ya masih. Mohon dipimpin berdoa Ustadz. Baik, teman-teman semuanya. Saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Edgar Hamas telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita, sharing-sharing ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan menginspiratif sekali. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Ustadz Edgar Hamas atas waktu dan pemaparan atau penjelasan materi pada kajian malam hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti dan menyimak kajian dari awal sampai akhir ini. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita tentunya, para remaja. Semoga kita bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya and keep healthy and keep safety. Oh ya, sebelumnya untuk para peserta, harap mengaktifkan kameranya karena kita akan berfoto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, kepada para peserta, harap mengaktifkan kameranya. Masih ada nih, teman-teman. Terima kasih Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Keluar masuk. Ayo, apakah sudah nih masih banyak banget untuk teman-teman semua, harap mengaktifkan kameranya ya sekali lagi untuk kita berfoto bersama. Bagaimana? PIC apakah sudah di SS? Langsung saja. Tunggu ya. Mungkin untuk teman-teman yang bisa on cam, harap on cam karena kita akan dokumentasi. Kalau tidak bisa untuk on cam atau kamera bermasalah, ya juga tidak masalah. Oke, untuk aba-aba dari saya ya. Oke, tahan dulu ya teman-teman ya. Karena ini ada 2 layar, jadi teman-teman nggak tahu ada yang di mana, takutnya nanti nggak kefoto. Oke, tahan ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan. Oke, bentar. Masih 2 layar. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah Kak Faiz? Belum. Ini ternyata harus sekali save. Jadi, sorry. Giginya kering. Windows plus print screen, Kak. Oke. Sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Sekali lagi, jempolnya mana jempolnya peserta? Oke. Kita kasih jempolnya dulu nih. 1, 2, 3. Tahan. Oke, udah. Oke, terima kasih kepada Ustadz Edgar Hamas. Terima kasih untuk all tim panitia semua yang sudah berusaha agar terjalannya acara ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Dan untuk yang menonton melalui live streaming kita di Facebook juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.